Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atadia. Dan pemirsa, tadi adalah berita pilihan dalam Ajus Pagi hari ini. Dan kita akan ke informasi berikutnya pemirsa. Jelang pelantikan Presiden, Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh dari latar belakang ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Dan berikut kita simak nama-nama calon menteri yang dipanggil Prabowo. Ya pemirsa, sudah ada foto-foto juga nama-nama dari calon menteri di sebelah saya ini. Pemirsa, Anda bisa melihat di mana kandidat menteri yang telah dipanggil Prabowo. Yang pertama adalah Saifullah Yusuf. Ya, ini adalah politisi dari PKB pemirsa yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial di pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Kemudian yang kedua adalah Nusron Wahid, yang merupakan seorang politisi dari Partai Golkar. Namanya dikenal sejak terpilih sebagai Ketua Umum GP Ansor pada tahun 2011. Dan yang ketiga pemirsa, ada Marwarar Sirait ya, atau yang biasa dipanggil dengan Ara. Sebelum bergabung di Gerindra, karir politik Ara dimulai sejak ia bergabung dengan PDIP tahun 1999. Dan kemudian ada Wihaji, mantan Bupati Batang periode 2017 hingga 2022. Wahiji maksud kami juga kader Partai Golkar yang saat ini menduduki jabatan Wakil Ketua Umum Golkar. Kita akan menuju ke nama-nama berikutnya. Ya pemirsa, yang kelima adalah Abdul Qadir Karding yang merupakan politikus PKB yang juga mantan anggota DPR dalam beberapa periode, yang digadang-gadang akan menjadi Menteri Perlindungan Kerja Migran. Di hadapan awak media kemarin, Karding mengaku diminta untuk fokus memperkuat perlindungan terhadap pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Kemudian ada Teguh Rifki Harsha, Sekjen Demokrat, di mana ini Teguh Rifki Harsha mengaku siap membantu pemerintahan Prabowo pemirsa. Teguh Rifki mengaku banyak berdiskusi bersama Prabowo terkait kesempatan bagi anak muda untuk berkreasi. Dan kemudian ada Yandri Susanto maksud kami. Waketum PAN juga terlihat memenuhi panggilan di kediaman Kertanegara. Meskipun dirinya tidak dapat memastikan di pos mana dirinya akan menempatkan, namun Yandri mengaku banyak berdiskusi terkait desa. Dan yang kedelapan ini tak kalah mencuri perhatiannya, ialah Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerindra. Fadli mengumumkan banyak berdiskusi terkait apa yang diminati dan telah dikerjakannya selama ini, yaitu seputar budaya. Kita ke nama-nama berikutnya pemirsa. Di mana berikutnya ada Prasetyo Hadi, di mana politikus Gerindra ini mengaku siap untuk membantu Prabowo dalam memajukan program prioritas di pemerintahan ke depan. Begitupun Natalius Pigai, aktivis HAM yang terlihat di Kertanegara pada sore hari pemirsa. Kemudian juga ada pengusaha muda bernama Widianti Putri Wardana yang juga hadir di kediaman Prabowo. Widianti terkenal dengan keahliannya di dunia bisnis terutama dalam sektor agribisnis dan juga energi. Dan kemudian ada sosok yang sudah kita kenal yaitu Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Menteri ATR BPN saat ini yang juga sekaligus Ketua Umum Demokrat yang juga terlihat hadir di Kertanegara yang membuat dirinya disinyalir akan kembali duduk di kursi kabinet pada pemerintahan selanjutnya. Masih ada sejumlah nama pemirsa. Berikutnya ada Arifatul Khoiri Fauzi yang ini merupakan Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat NU, di mana ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 yang lalu. Dan kemudian ada Yasierli, seorang akademisi yang digadang-gadang bakal menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Dan kemudian ada Satrio Sumantri, di mana ini adalah ketua sekaligus anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa di Akademisi Ilmu Pengetahuan IP 2018 hingga 2023. Dan berikutnya ada Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian yang menjabat sebagai Mendagri di pemerintahan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin yang juga kembali hadir di Kertanegara. Mantan Kapolri ke-23 ini merupakan lulusan Akabri tahun 1987. Kita ke nama berikutnya yang juga ini sudah tidak asing
di mata Anda pemirsa, yaitu Yusril Iza Mahendra yang merupakan seorang pakar hukum tata di mana ini juga sekaligus politisi partai PBB, di mana Yusril akan mengisi posisi kementerian di bidang hukum dan juga HAM. Sama seperti Yusril yang sudah tidak asing, yaitu Bahlil Lahadalia, Ketum Partai Golkar yang sekarang menjabat sebagai Menteri ESDM, juga hadir kemarin di Kertanegara di kediaman Prabowo. Dan berikutnya ada Abdul Mukti yang dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Dan tentunya ada Raja Juli Antoni yang kemarin sore hari juga terlihat datang dengan pakaian batik yang saat ini menjabat sebagai Wamen ATR BPN. Berikutnya ada Agus Gumiwang pemirsa, kemarin juga terlihat di Kertanegara di kediaman Prabowo, di mana ini merupakan Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Maju. Salah satu yang juga tidak asing yaitu Zulkifli Hasan yang hadir dengan batik berwarna biru kemarin, di mana Zulkifli dikenal sebagai politisi PAN sekaligus Menteri Perindustrian pada era Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Ada juga Caimin atau Muhaimin Iskandar yang kemarin juga terlihat datang ke Kertanegara yang merupakan kediaman Prabowo. Di mana ini merupakan Ketua Umum PKB yang mana ia dikenal sebagai aktivis, anggota dewan hingga menjadi menteri. Dan berikutnya ada Iftitah Sulaiman yang merupakan pengusaha serta veteran TNI AD yang saat ini aktif di Partai Demokrat pemirsa. Masih ada beberapa nama juga pemirsa. Kemudian ada Pratikno yang merupakan Mensesnek di mana ini kemarin juga terlihat hadir. Kemudian juga ada Sakti Wahyu Trenggono yang merupakan Menteri KKP di pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin juga kembali hadir kemarin terlihat. Dan kemarin juga terlihat ada Maman Abdurrahman, politikus Golkar yang mana ini kemarin datang menemui Prabowo, presiden terpilih, yang mana ini digadang-gadang akan menjadi Menteri UMKM. Berikutnya ada sosok Ripka Haluk yang mana ini merupakan PJ Gubernur Papua Tengah yang juga dipanggil Prabowo ke Kertanegara. Ia merupakan perempuan pertama yang menjadi gubernur di Papua. Dan kita ke nama-nama berikutnya. Ada Sugiono yang mana ini politikus dari Partai Gerindra. Pria kelahiran Takengon maksud kami Aceh ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Kemudian juga ada Budi Santoso, Ketua DPRD Bantaeng periode 2024 hingga 2029. Berikutnya di sebelah sini ada Dudi Purwagandi yang mana ini merupakan pengusaha yang saat ini menjabat sebagai komisaris PLN. Dan kemudian ada politikus Gerindra lainnya yaitu Rahmat Pambudi yang dipanggil ke Kertanegara. Rahmat Pambudi juga dikenal sebagai akademisi pemirsa. Salah satu sosok Gerindra yang sudah tidak asing ialah Sufmi Dasko, di mana Ketua Harian Partai Gerindra ini juga kemarin terlihat hadir berdiskusi dan menemui Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara. Dan juga tentunya ada sosok Menteri BUMN yaitu Erick Thohir yang mana ini juga kemarin terlihat datang di Kertanegara. Tentunya Erick Thohir ini selain Menteri BUMN juga merupakan Ketua Umum dari PSSI. Bicara soal olahraga, PSSI juga ada Menpora era Jokowi dan juga era Ma'ruf Amin, Dito Aryo Tejo yang kembali hadir di kediaman Prabowo. Kemudian juga ada Budi Gunadi Sadikin yang merupakan Menteri Kesehatan era Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Kita ke nama-nama berikutnya. Ada Erlangga Hartarto yang merupakan Menko Perekonomian yang kemarin juga sudah hadir. Dan juga yang menarik banyak perhatian juga ini ada Sri Mulyani, Menteri Keuangan era Jokowi dan juga Ma'ruf Amin yang terlihat hadir menyapa awak-awak media. Dan memang Sri Mulyani digadang-gadang akan kembali menjadi Menteri Keuangan. Kemudian yang tidak kalah mencuri perhatiannya adalah ketika hari sudah mulai gelap, datanglah sosok Veronica Tan yang merupakan mantan istri Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang ini masuk dalam calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Kira-kira menjadi apa Veronica Tan ini? Namun kita masih menunggu nanti di mana Veronica Tan ini akan ditempatkan.
Kemudian juga ada Nasruddin Umar yang merupakan imam besar Masjid Istiqlal yang kemarin ini juga hadir di kediaman Prabowo untuk berdiskusi membawa Indonesia ini lebih maju lagi ke depannya. Nama berikutnya adalah Supratman Andi Aktas yang merupakan Menkumham. Kemudian juga ada Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang juga hadir. Dan tentunya ada Doni Hermawan yang merupakan Sekjen Kemenhan yang hadir menemui Prabowo kemarin. Kemudian ada nama berikutnya pemirsa. Ya, berikutnya ada Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan Muhammad Herindra yang juga telah menerima tugas untuk membantu Kabinet Prabowo Gibran. Dan tentunya ada sosok wanita lainnya yang juga hadir di kediaman Prabowo Subianto, yaitu Mutia Hafidz yang merupakan politisi Golkar. Namanya melambung setelah sempat disandra oleh Mujahidin Irak saat bertugas menjadi jurnalis. Meski demikian, nama-nama tadi masih digadang-gadang untuk posnya di mana kami masih akan terus menunggu bagaimana statement Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menempatkan mereka nantinya di dalam kabinet pemerintahannya bersama Gibran Rakabuming Raka.